Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani, terutama kesehatan iman, kesehatan Islam, senantiasa kita diberikan selalu bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup. Yang mana kesempatan hidup ini tentunya dimanfaatkan oleh kita semuanya untuk belajar mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Karena kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Karena sungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, untuk belajar. Nah, materi hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui pengertian dan kedudukan fungsi Al-Quran, fungsi hadis, dan fungsi ijtihad. Sebelum itu, marilah kita memahami tentang hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat dan bagi anggotanya. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukhalaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Baik, untuk memahami Al-Quran, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah bahasa Arab, berasal dari kata qur'ah yang mempunyai arti adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadikan pedoman hidup bagi manusia, bagi orang yang membacanya. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri minkum. Ini adalah sebuah ayat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu adalah Al-Qur'an, adalah sebagai pedoman hidup kita. Sebagai hukum Islam dalam Al-Qur'an mengandung 3 pokok. Pokok yang pertama adalah hukum yang berkait tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah yakni ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhir, serta qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tuntunan yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti, yaitu ajaran agar seorang muslim memiliki sifat mulia dan menjauhi sifat tercela. Dan pokok yang ketiga adalah yang berkaitan tentang amal perbuatan manusia yang terdiri dari ucapan, perbuatan, perjanjian, atau perbuatan yang lain-lainnya. Adapun hadis adalah, menurut bahasa, adalah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan untuk istilah adalah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, atau disebut dengan hadis takrir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Kenapa hadis itu adalah salah satu sumber hukum Islam yang kedua?
kedudukan hadis dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua adalah memperkuat hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis juga memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Karena ada Al-Qur'an yang masih bersifat umum, maka diperjelas oleh hadis. Yang ketiga, menetapkan hukum aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Maka itulah fungsi hadis. Maka fungsi hadis itu adalah sebagai penjelas daripada Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada 4. Yang pertama, ijma. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma yaitu kesepakatan pendapat para ahli ulama, para ahli ilmi, para ulama dalam segala zaman yang mengenai hukum syariah, yang faham tentang hukum Islam, yang menguasai tentang hukum-hukum Islam. Maka itu adalah ijma. Ijma adalah sebuah perkumpulan para ulama, kesepakatan ulama yang dimana ulama itu berkumpul dan menyepakati suatu hukum, maka itu masuk dengan ijtihad. Yang kedua, qiyas. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukum dengan kejadian yang lain. Yang ada hukumannya karena keduanya terdapat persamaan. Yang ketiga adalah istihsan. Istihsannya itu adalah menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Dan yang keempat adalah maslihul mursalah, yaitu menetapkan suatu hukum terdapat suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Itulah bentuk-bentuk ijtihad. Nah, yang selanjutnya adalah hukum takhlifi. Hukum takhlifi yang biasa kita kenal adalah yang kita kenal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntunan baik perintah melakukan atau larangan. Hukum taklifi ada 5 bagian, yaitu yang pertama adalah ijab. Ijab yaitu mewajibkan atau kitab yang meminta yang mengerjakan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua adalah nadab. Nadab atau anjuran yang artinya menganjurkan atau kitab yang mengandung perintah yang tidak wajib dituruti. Yang ketiga adalah karohah, artinya adalah memakruhkan, yaitu titah atau kitab yang mengandung larangan tetapi tidak harus dijauhi. Dan yang keempat adalah ibahah yang membolehkan, yaitu perintah atau kitab yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan. Dari kelima hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.